Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa kabar anak-anak Ustaz? Tiga Abu Billah. Kembali kita berjumpa di pembelajaran daring ini, yaitu di pertemuan yang ketiga, masih membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kali ini yang akan kita bahas adalah pembelajaran kelima dan keenam. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama saksikan video berikut ini. Silakan. Baik, anak-anak Ustaz, kembali kita berjumpa di pembelajaran tematik, dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 5 dan 6. Dalam pembelajaran 5 dan 6 ini kita akan mempelajari 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan PKN. Namun, sebelum kita mempelajari pelajaran-pelajaran tersebut, alangkah baiknya kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran ini. Ya. Baik, di antaranya tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah siswa dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Artinya, di subtema ini, Ananda akan belajar bagaimana menuliskan informasi yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup dengan bantuan gambar berseri. Lalu, PKN, tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari pelajaran ini, Ananda dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila pertama dengan benar. Artinya, Ananda setelah mempelajari sila pertama Pancasila ini bisa mengamalkan daripada pengamalan sila pertama ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu matematika, akan mempelajari tentang penjumlahan, di mana tujuannya setelah mempelajari matematika ini, Ananda dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Jadi ada dua teknik nanti yang akan kita pelajari, dan teknik-teknik tersebut diharapkan oleh Ananda dipahami setelah mempelajari materinya. Nah, itulah tujuan-tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Baik Ananda semua, kita masuk kepada pembelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia. Ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita dituntut atau akan mempelajari menulis dengan benar, ya, menulis dengan benar tentang ciri-ciri makhluk hidup yang dituntun dengan gambar berseri. Nah, sekarang perhatikan ya gambar berikut. Di sini ada gambar 1, Aisyah sedang mencuci tangannya. Gambar kedua, Aisyah dan keluarga di meja makan. Nah, sedang apa kalau di meja makan? Kemudian gambar yang ketiga, Aisyah dan keluarga sedang makan. Lalu yang keempat, Aisyah sedang atau akan mencuci bekas-bekas piring atau bekas piring-piring yang telah digunakan untuk makan dan minum. Nah,
Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambar apa saja yang kalian lihat tadi? Yang mulai dari gambar 1 dan 2. Coba perhatikan. Nah, di sini ada Aisyah yang sedang mencuci tangan. Kapan dia mencuci tangan? Nah, dijelaskan bahwasanya dia itu mencuci tangan karena akan makan. Nah, jadi sebelum makan kita harus mencuci tangan. Kemudian pada gambar kedua, Aisyah berdoa. Nah, Aisyah dan keluarganya berdoa sebelum makan. Sebelum makan berdoa. Kemudian gambar ketiga, Aisyah mulai menyantap makanan yang dihidangkan di atas meja makan. Lalu yang keempat, Aisyah setelah selesai makan, dia membereskan tempat makanannya, kemudian membawa piring-piring kotor, wadah-wadah kotor, gelas, piring ke tempat cucian untuk dicuci. Nah, gambar-gambar tersebut dari gambar 1, 2, 3, 4 menunjukkan suatu urutan peristiwa, di mana urutan peristiwa ini dapat Ananda jadikan sebagai sebuah paragraf, di mana paragraf ini akan menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung, ya, sedang berlangsung. Nah, kalau kita lihat di gambar yang pertama tadi, sebelum makan Aisyah mencuci tangan. Lalu setelah itu dia bersama keluarga berada di atas meja makan untuk menyantap hidangan yang ada di atas meja makan. Namun sebelum mereka makan, mereka melakukan berdoa terlebih dahulu. Nah, ini yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, ya. Lalu setelah itu pada gambar yang ketiga, Aisyah menyantap makanan dengan lahapnya bersama keluarga, menikmati makanan yang ada di atas meja makan, dan mereka menghabiskan makanan yang sudah diambil ke dalam piring mereka. Nah, ini sebagai tanda bahwasanya kita wajib menghabiskan makanan ketika makanan tersebut sudah ada di atas piring kita. Ya, lalu yang terakhir, setelah mereka selesai makan, maka Aisyah menjadikan atau membawa piring-piring kotor dan membersihkan, membereskan meja seperti biasa. Ini Ananda menunjukkan peristiwa yang berurutan, mulai dia mencuci tangan, berdoa, kemudian melakukan makan bersama, dan mencuci wadah-wadah yang kotor. Ini adalah peristiwa yang berurutan. Nah, Ananda pun bisa melakukan hal tersebut. Nanti bisa dilihat di bukunya, ya, di halaman. Kalau di buku tema, silakan buka misalnya di buku pembelajaran yang kelima, ya, ada di sana tentang bagaimana menulis. Lihat gambar di halaman 37, ya. Di halaman 37. Itu sebagai latihan. Baik. Nah, dari penjelasan Ustaz tadi timbul pertanyaan, dari teks tadi itu apa yang menjadi ciri makhluk hidup pada gambar di atas tadi? Nah, yo jawab. Apa ciri-ciri makhluk hidup yang menonjol dalam aktivitas Aisyah dan keluarganya di atas meja makan? Yo. Nah, ini adalah pada gambar di atas terdapat ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makan dan minum, dan juga bisa bergerak. Nah, makan dan minum merupakan bagian daripada ciri-ciri makhluk hidup. Karena setiap makhluk yang bernyawa pasti dia perlu makan dan minum. Ya. Nah, baik. Nah, makhluk hidup perlu makan. Makanan yang harus dipilih Ananda adalah makanan yang tentunya harus bersih
sehat, dan yang paling utama adalah halal. Mengapa? Karena makanan yang sehat dapat mempengaruhi pertumbuhan tubuh kita. Ya, kalau makanan yang kita konsumsi atau yang kita makan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan gizi yang seimbang, maka akan mempercepat pertumbuhan ananda. Nah, ini sangat penting ya, memilih makanan-makanan yang sehat. Nah, kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, ini sebagai tanda syukur kepada Allah. Apalagi kita sebagai seorang muslim, maka sudah diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, di mana sebelum dan sesudah makan kita harus, atau sebelumnya kita harus membaca basmalah, dan sesudahnya kita cukup membaca alhamdulillah. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Nah, baik, kita lanjutkan Ananda. Dalam buku Ananda, di buku tema 1, buka buku halaman 40. Di sana ada wacana, yaitu aturan-aturan sebelum makan. Nah, itu Ananda silahkan baca di rumah ya. Nah, adapun yang Ustaz sampaikan pada hari ini, yaitu berupa teks ya, yang berkaitan dengan PKN. Nah, dengan PKN. Kalau tadi bahasa Indonesia, sekarang pembelajaran kita adalah PKN. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Ada hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberikan manfaat bagi manusia. Semua makhluk hidup merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan kepada kita. Nah, makhluk yang ada di sekitar kita itu adalah bagian daripada ciptaan Allah. Nah, maka kita harus saling menjaga, melindungi, dan saling menghormati. Nah, salah satu contohnya dari pengamalan Pancasila sila pertama adalah bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keseimbangan dalam kehidupan di dunia ini. Ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Semuanya adalah bagian daripada keseimbangan yang ada di dunia ini. Maka wajib kita bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kehidupan kita ini. Nah, bersyukur itu merupakan pengamalan sila pertama dari Pancasila. Sila pertama itu apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa, dan lambangnya dilambangkan dengan bintang. Ya, baik, banyak cara untuk kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, ketika kita makan, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, tanda syukurnya atau cara bersyukur atas pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum makan. Tadi dalam gambar tadi ya, Aisyah mencuci tangan sebelum makan. Kemudian yang kedua, tidak mencela makanan yang dihidangkan. Dan dilarang dalam agama kita mencela makanan walaupun kita tidak menyukainya. Ketiga, menghabiskan makanan yang diambil. Jangan disisakan. Makanya kita mengambil makanan harus sesuai dengan porsi kita. Kemudian yang keempat, merapikan meja makan. Yaitu ketika kita selesai makan dengan keluarga atau kita sendiri makan misalnya, maka kita harus membersihkan meja makan kalau di meja makan. Kalau di lantai harus dibersihkan lantainya. Ya. Kemudian yang kelima, membantu ibu mencuci piring. Ini bagian daripada cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan pengamalan sila pertama. Nah, selain yang disebutkan tadi, ada juga cara bersyukur lainnya, yaitu dengan menyayangi sesama makhluk hidup. Karena kita berada di sebuah lingkungan yang
tentunya bukan hanya kita sendiri yang hidup. Nah, makanya kita perlu saling menyayangi sesama makhluk hidup lainnya. Misalnya di sini di gambar 1, Aisyah merawat tanaman di sekitarnya ya. Kalau ibu di rumah ya mempunyai pot yang ditanam di bunga yang ditanam di pot, maka wajib atau harus disiram ya setiap hari dengan teratur. Jangan dibiarkan saja. Kemudian kalau kita memelihara hewan, baik itu ikan ataupun unggas, ayam di rumah, maka wajib kita pelihara dengan baik, kasih makan, kasih minumnya. Ya. Kemudian ketika kita melihat kawan kita yang sedang kesulitan, maka kita wajib menolongnya. Nah, ini semua merupakan bagian daripada pengamalan Pancasila yang berupa bersyukur kepada Allah dengan menyayangi sesama makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, itulah nada PKN kita. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika ini kita akan mempelajari penjumlahan. Nah, penjumlahan ini ada dua ya caranya. Nah, perhatikan, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari nilai tempat suatu angka ya, nilai tempat angka, baik itu ribuan, ratusan, puluhan atau satuan. Nah, sudah kita pelajari pada pembelajaran 1, 3, dan 4 ya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara menjumlahkan bilangan ribuan. Perhatikan contoh berikut. Ada angka 3435 ditambah 1213. Nah, bagaimana cara menjumlahkan kedua angka ribuan ini? Nah, ada dua cara tadi disebutkan. Satu dengan cara bersusun panjang. Nah, contohnya, tuliskan setiap bilangan dalam bentuk panjang. Yang ini nih, yang angka ini. Setelah itu jumlahkan angka pada setiap nilai tempat. Nilai tempat ingat ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ayo kita coba kita uraikan ya. 3 kedudukannya ada di ribuan ya. Ada di ribuan. Maka dia nilainya adalah 3.000. Kemudian 4 ada di tempat ratusan, nilainya 400. 3 berada di puluhan, maka nilainya 30. Dan 5 berada di satuan, maka nilainya 5. Jadi 3.000 ditambah 400 ditambah 30 ditambah 5. Kemudian angka ribuan yang kedua di bawahnya, ini bersusun namanya nih. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, sama kita tentukan dulu nilai tempat nilainya. Ada ribuan, 1000 ditambah 200 ditambah 10 ditambah 3. Setelah itu barulah kita jumlahkan ke bawah. 3000 ditambah 1000 sama dengan 4000. 400 ditambah 200 sama dengan 600. 30 ditambah 10 sama dengan 40. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Maka jika dijumlahkan 4000 ditambah 600 ditambah 40 ditambah 8, maka jumlahnya adalah 4648. Itu adalah cara bersusun panjang. Adapun cara yang kedua adalah yaitu dengan cara bersusun pendek, dan ini lebih simpel, sederhana, dan lebih mudah lagi ya. Nah, mana? Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan ke bawah sesuai nilai tempatnya. Sudah Ustaz jelaskan tadi. Contoh nih, ini bersusun pendek ya. Nilai 3435 diletakkan di atas, ditambah 1213 ditempatkan di bawah. Tinggallah kita menyusunnya. Ya, lihat. Tinggal ditambahkan ya. 5 ditambah
3 ditambah 1, 4 ditambah 2, 3 ditambah 1. Ya, boleh dari belakang atau di depan, terserah Ananda ya. Yang jelas, yang harus diperhatikan, satuan harus sejajar dengan satuan, begitupun puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, supaya mudah kita menjumlahkannya. Nah, dari penjumlahan ini dapat kita dapatkan seperti ini ya. Lihat contohnya ini yang dipermudah dengan penjelasan ini. Jadi 8 itu dari mana? Yaitu dari 5 ditambah 3. Kemudian 4 ini yaitu 3 dari penjumlahan 3 dengan 4 ya, dan seterusnya. Ini adalah penjumlahan yang sangat mudah bersusun pendek. Nah, baik. Ini datanglah Pak Ahmad nih. Apa kata Pak Ahmad? Cara manakah yang menurutmu lebih mudah? Bersusun panjang, apakah bersusun pendek, Ananda? Nah, silakan Ananda diskusikan dengan orang tuanya. Jadi dua cara inilah yang bisa kita lakukan dan Ananda berhak memilih mana yang paling mudah dan sederhana. Baik, contoh selanjutnya. Lihat buku di halaman 42, ini adalah soal dalam bentuk cerita. Ya, soal dalam bentuk cerita. Biasanya ada diberi latihan berbentuk cerita. Lihat, Ananda bisa dibaca di buku halaman 42. Ya, ada perusahaan A, B, C, D, dan E, yaitu perusahaan susu sapi ya, yang memproduksi susu. Nah, di sini ada jumlahnya susu kemasan yang dihasilkan per bulannya. Masing-masing perusahaan ada jumlahnya. Baik, kita latihannya. Lihat contoh soalnya. Nah, masih ada juga di buku halaman 40. Sekian di buku Ananda ya, di buku tema. Nomor 1 misalnya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Ananda bisa melihat di tabel tadi ya. Ustaz sudah menuliskannya di sini. Jawabannya adalah 1200 ini perusahaan A ditambah 3000 di perusahaan B. Maka hasilnya berapa? 1200 ditambah 3000. Hasilnya adalah 4200. Inilah disebut dengan bersusun pendek ya, dengan simpel nih ya. Nah, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Nah, lihat jawabannya 3000 ditambah 2200. Maka hasilnya adalah 5200. Sedangkan yang ketiga jawabannya susu kemasan kotak dihasilkan dari perusahaan A dan E. 1200 ditambah 2200 maka menghasilkan 3400. Dan yang terakhir, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Nah, ini jawabannya 3000 ditambah 4800 maka menghasilkan jumlahnya ribuan, yaitu 7800. Nah, ini Ananda merupakan contoh soal yang ada di buku halaman 44 ya. Jadi selesailah kita mempelajari penjumlahan. Ada penjumlahan bersusun, penjumlahan susun panjang dan bersusun pendek, dan soal cerita. Soal cerita bisa Ananda lihat di bukunya ya, untuk sebagai penambahan ya, pengayaan. Baik, sekarang apakah Ananda bisa menulis cerita berdasarkan gambar berseri? Kemudian apakah Ananda bisa menyebutkan cara bersyukur ketika makan? Dan apakah Ananda bisa melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan ribuan? Untuk menjawab apakah Ananda sudah memahaminya atau belum, maka Ustadz akan mengasih latihan. Silakan kerjakan latihannya di buku tugasnya. Lalu nanti dikirimkan ke Ustadz ya. Ustadz kasih 2 hari lah ya untuk menyelesaikannya.
Ini soal-soalnya, buatlah cerita singkat berdasarkan gambar-gambar ini. Jadi urutan peristiwa ini antara satu gambar dengan gambar lainnya saling berurutan. Jangan panjang-panjang, 3 baris saja. Ya, yang penting menyangkut makhluk hidup di sini, ya. Menyangkut makhluk hidup. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 contoh cara bersyukur ketika makan. Nah, silakan. Kemudian isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat ini. Berarti ini bersusun panjang, cara penjumlahan bersusun panjang. Kemudian nomor 4 bersusun pendek. Dan yang kelima, ini berupa soal cerita. Silakan dikerjakan di buku tugasnya, lalu dikirim ke WA Ustadz, ya, ke WA Ustadz saja. Di Japri aja lah ya. Di Japri sebutkan namanya. Nanti insya Allah Ustadz periksa satu persatu. Baik, itulah Ananda ya. Kita selesaikan atau alhamdulillah sudah selesai. Barakallahu fiikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka